Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan saya Nur Aisyah SAG, mengajar di SD Negeri Kecil Babulang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, sekaligus mahasiswa PPG Batch 2 di Universitas Win Wali Songo, Semarang. Saya akan menampilkan video PPL 2, P5, PPRA dengan tema Gaya Hidup Berkelanjutan, yaitu praktek membuat pot bunga dari bahan bekas botol plastik. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila hati hilang cahaya iman, langkahnya hidup hitam tanpa penerang. Apabila jiwa jauh dari Al-Quran, langkahnya hidup bagai tanpa pedoman. Apabila mulut jauh dari asmanya, langkahnya hidup bagai hilang berkahnya. Apabila dunia telah merantai sang jiwa, siap-siap akhirat meninggalkannya. Di bayang-bayang fata morgana, berharap hidup husnul khatimah. Di bayang-bayang fata morgana, dirimu mohon selamatkan hamba. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan hari ini kita dapat duduk bersama di ruangan ini untuk kegiatan kita, yaitu P5. Bapak Ibu, teman Dewan Guru yang saya hormati, saya mohon izin akan menyampaikan tentang pelajaran P5 yang akan kita laksanakan. Mohon izin, di sini saya selaku guru yang akan mempraktekkan P5 terlebih dahulu akan menyampaikan kepada rekan-rekan semua bahwa betapa pentingnya kita harus mengetahui apa itu sampah organik dan non-organik yang ada di lingkungan di sekolah kita. Adapun tujuannya yaitu kita akan mengurangi sampah plastik di sekolahan. Nanti akan kolaborasi antara guru untuk meningkatkan kesadaran lingkungan dan mengurangi limbah plastik di sekolah. Di sini kita akan mencoba untuk mengurangi sampah. Dalam artian bahwa tidak ada sampah itu tidak ada mustahil di dunia ya. Sosialisasi proyek atau pengurangan sampah plastik. Ini juga nanti akan kolaborasi guru untuk mewujudkan sekolah peduli lingkungan. Selanjutnya, tujuan proyek kita yaitu menanamkan kesadaran lingkungan kepada peserta didik. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran peserta didik mengenai isu-isu lingkungan, sehingga mereka dapat menjadi agen perubahan yang peduli terhadap kelestarian alam. Selanjutnya, memperkuat nilai profil pelajar Pancasila dengan fokus pada nilai-nilai seperti gotong royong, kepedulian lingkungan, dan berpikir kritis. Proyek ini akan memperkuat karakter siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, mewujudkan nilai-nilai rahmatan lil alamin. Proyek ini mencerminkan nilai rahmatan lil alamin dengan menjaga kelestarian alam sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan spiritual pada peserta didik kita. Dan yang terakhir, tujuan proyek kita yaitu membentuk budaya sekolah yang ramah lingkungan. Melalui berbagai kegiatan dan program, proyek ini bertujuan untuk menciptakan budaya sekolah yang mendukung dan mengimplementasikan praktik ramah lingkungan. Nah, di sini rekan-rekan sekalian, diharapkan peran kita dalam proyek ini yaitu nanti ada kolaborasi guru untuk meningkatkan kesadaran lingkungan. Nah, di sini peran guru, rekan-rekan sekalian yang saya hormati, guru berperan penting dalam membahas dampak sampah plastik terhadap lingkungan. Mereka akan menjelaskan bagaimana sampah plastik mencemari tanah air dan udara serta dampak jangka panjang terhadap ekosistem. Yang kedua,
peran kita sebagai guru akan mengajarkan analisis data terkait sampah. Mereka akan menggunakan plastik untuk menunjukkan jumlah sampah plastik yang dihasilkan dan cara menghitung dampaknya. 3. Peran guru akan membimbing peserta didik dalam menciptakan karya seni dari bahan daur ulang. Ini mengajarkan kreativitas dan kesadaran lingkungan dengan manfaat barang yang tidak terpakai lagi. Yang keempat, integrasi proyek oleh semua guru. Semua guru akan berkolaborasi untuk mengintegrasikan proyek ini ke dalam mata pelajaran masing-masing. Ini menunjukkan siswa untuk melihat relevansi antara berbagai disiplin ilmu dan isu lingkungan. Selanjutnya, diskusi strategi untuk meningkatkan keterlibatan dan pembelajaran. Apa itu? Yaitu aktivitas yang melibatkan peserta didik. Nanti di sini kita akan melibatkan peserta didik. Yang pertama, memikirkan ide-ide yang dapat menarik perhatian peserta didik dan mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif dalam proses belajar. Contohnya, aktivitas dapat mencangkup diskusi kelompok, proyek kolaboratif, atau kegiatan berbasis permainan. Yang kedua, integrasi proyek dalam pembelajaran, menentukan cara efektif untuk mengintegrasikan proyek ini ke dalam kurikulum yang ada. Ini bisa meliputi penyesuaian materi ajar dan metode evaluasi yang relevan dengan proyek. Yang ketiga, tantangan yang mungkin dihadapi, mendiskusikan berbagai tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan proyek seperti kurangnya sampah, kurangnya sumber daya, waktu yang terbatas, atau ketidakpahaman para peserta didik mengenai tugas yang diberikan. Yang keempat, solusi yang dapat diterapkan, yaitu mengembangkan solusi untuk mengatasi tantangan yang diidentifikasi ini bisa mencangkup pelatihan tambahan atau peserta didik menyediakan sumber daya yang diperlukan atau penjadwal ulangan kegiatan untuk memastikan semua berjalan lancar. Teman-teman sekalian yang saya hormati, di sini kita mempunyai rencana tindak lanjut ya, evaluasi dan perbaikan proyek. Yang pertama, menyusun laporan kegiatan. Setelah proyek selesai, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menyusun laporan kegiatan. Laporan ini harus merangkum semua aktivitas yang telah dilaksanakan termasuk tujuan yang ingin dicapai serta hasil yang diperoleh. Yang kedua, refleksi pencapaian dan tantangan. Penting untuk merefleksikan pencapaian yang telah diraih selama proyek berlangsung, serta tantangan yang dihadapi. Hal ini membantu dalam memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan dan kesulitan yang mungkin muncul. Yang terakhir, nanti ada pertemuan evaluasi. Mengadakan pertemuan evaluasi merupakan langkah krusial untuk mendiskusikan hasil proyek. Dalam pertemuan ini, semua pihak yang terlibat dalam memberikan masukan dan ulasan tentang keseluruhan proses dan hasil yang dicapai. Demikianlah tadi yang telah saya paparkan, saudara-saudara rekan sekalian. Di sini saya mohon saran dari rekan-rekan sekalian supaya meningkatkan kualitas proyek melalui kolaborasi ini. Kira-kira bagaimana? Mungkin cocok, karena walaupun di lingkungan sekolah kita ini tidak adanya banjir, tapi kita akan mengajarkan anak-anak itu gimana sih ininya sampah, ininya sampah, rusak kalau rusak di lingkungan itu kalau ada sampah. Jadi bagus sih, kalau menurut saya belum tahu kalau mengenainya. Oke. Ya, terima kasih. Ya, Pak Wahyu bagaimana? saya setuju juga, Bu. Oke. Banyak di lingkungan sampah, Ya. bisa didaur ulang. Ya. Menurut saya itu aja, Bu. Oke. Ya, terima kasih semuanya atas masukan dan feedback serta saran tadi. Mudah-mudahan kegiatan hari ini nanti akan berjalan lancar dan sukses. Kita akan bersama dengan anak-anak kita. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Pintar, terima kasih. Anak-anak sekalian, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita kembali akan belajar. Sebelum kita belajar, seperti biasa kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua Kelas Putri untuk memimpin doa. Siap, gerak, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah kita telah berdoa. Anak-anak sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah membuka pelajaran kita pada siang hari ini dengan berdoa. Anak-anak sekalian, sebagai rasa kecintaan kita, patriotisme kita kepada negara kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Hafal semuanya? Baiklah, kita mulai. 1, 2, 3. Bagus. Anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu Ibu akan mengabsen kalian. Siapa di sini yang tidak hadir? Ibu panggil Diansyah, Zika Atripa, Anissa Silviana, Akila, Salma, Arini Cynthia, Putri Anjani, tidak hadir. Kenapa Putri Anjani? Sakit. Ya, semoga Putri Anjani diberi kesembuhan. Selanjutnya, Muhammad Alif Sandika. Ya. Putri Amanda dan Hendra Saputra. Bagus, alhamdulillah. Berarti ada rekan kalian satu orang yang tidak hadir pada hari ini. Nah, anak-anak sekalian, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Kita akan belajar tentang P5 yang bertopik tentang pengurangan sampah plastik. Ya, anak-anak sekalian, banyak melihat sampah-sampah di sekitar kita. Tentunya ada sampah plastik dan sampah yang lain-lainnya. Nah, anak-anak sekalian, Ibu akan jelaskan dulu apa itu sampah. Ya, sampah itu adalah benda-benda yang tidak digunakan lagi atau yang tidak terpakai lagi untuk kebutuhan kita atau keperluan kita sehari-hari. Sampah di sini ada dua macam, yaitu sampah organik dan sampah non-organik. Ibu jelaskan kalau sampah organik itu adalah sampah yang berjenis seperti tumbuh-tumbuhan yang bisa nanti dia diserap oleh bumi. Ya, kalau kita buang, dia nanti kelama-kelamaan akan hilang. Ya, contohnya seperti daun-daunan, ya, terus bunga, misalnya ada ranting-ranting, ya.
itu adalah contoh sampah organik. Nah, selanjutnya contoh sampah non-organik. Apa itu sampah non-organik? Ibu jelaskan dulu. Sampah non-organik itu adalah sampah yang ada di sekitar kita yang tidak bisa hilang, nggak bisa diurai oleh bumi, ya, oleh tanah yang ada di lingkungan kita. Nah, contohnya apa saja? Contohnya plastik, ya, terus karet-karet, ya kan? Plastik juga macam-macam, ada plastik dari rumah atau plastik dari industri-industri. Itu kalau berserakan, itu tidak akan bisa hilang sampai kapanpun. Nah, itu ya anak-anak, secara garis besar Ibu jelaskan topik kita pada hari ini. Selanjutnya untuk lebih jelas dan lebih paham lagi anak-anakku sekalian, mari kita saksikan video yang ada di layar depan. Ya, silakan disimak video kita anak-anak. Apakah kalian selalu membuang sampah di tempat sampah? Sampah tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Sampah menjadi masalah lingkungan yang harus ditangani. Jika sampah menumpuk di satu tempat, dapat berdampak bagi masyarakat. Apa saja ya dampak tersebut? Yuk simak penjelasan kakak. Yang pertama, menimbulkan pencemaran udara. Sampah yang terus menumpuk dan berserakan dapat menimbulkan bau tidak sedap. Bau tersebut akan membuat kita merasa tidak nyaman dan dapat mengganggu aktivitas. Yang kedua, menimbulkan penyakit. Sampah organik yang terus menumpuk akan mengalami pembusukan. Sampah-sampah yang membusuk tersebut dapat menjadi tempat berkembang biaknya berbagai hewan dan bakteri. Hal ini dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti gangguan pernafasan, gatal-gatal, demam berdarah, gangguan pencernaan, dan lain-lain. Yang ketiga, mencemari air. Sampah yang dibuang di sumber air seperti sungai, danau, atau laut akan mengakibatkan pencemaran. Air yang tercemar berwarna dan berbau. Air yang tercemar dapat membahayakan makhluk hidup. Yang keempat, menyebabkan banjir. Keberadaan sampah di saluran air seperti selokan atau sungai dapat menimbulkan banjir. Sampah yang menumpuk di saluran air menyebabkan aliran air bersumbat. Akibatnya, air sungai meluap saat terjadi hujan lebat. Air sungai yang meluap menimbulkan banjir di lingkungan sekitarnya. Itulah akibat yang ditimbulkan jika sampah dibuang secara sembarangan. Yuk selalu jaga lingkungan dengan membuang sampah di tempat sampah. Sekian dulu ya video pembelajaran kali ini. Kita akan bertemu lagi pada video pembelajaran yang lain. Dadah! Anak-anak sekalian, kalian tadi telah menyaksikan atau menonton video yang berhubungan dengan materi kita P5 hari ini, yaitu tentang sampah. Apakah kalian sudah memahaminya? Sudah. Alhamdulillah. Berarti anak-anak sekalian sekarang sudah bisa membedakan ya mana sampah organik dan sampah non-organik. Dan akibat-akibat yang ditimbulkan dari bahaya sampah itu apa saja. Ya, tadi kita nonton bahwa apabila sampah organik itu menumpuk, dia akan menimbulkan bau yang tidak tidak enak atau tidak sedap, dan juga bisa menimbulkan penyakit. Baiklah anak-anak sekalian, berarti anak-anak sudah paham semua ya?
Nah, anak-anak sekalian, biar kita tambah semangat lagi, kita ice breaking dulu ya. Oke? Iya. Tepuk P5, masih ingat? Masih. Baiklah, kita mulai. Tepuk P5. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak sekalian, Ibu akan membagikan LKPD seperti biasa ya, supaya kalian bisa mengetahui sampai mana batas kemampuan kalian dalam memahami pelajaran kita pada siang hari ini. Ibu bagikan lembar kerja ini, nanti kalian isi anak ya. Silakan dikerjakan. Oke, semua sudah selesai. Ibu ambil kembali tugas LKPD-nya ya. Oke, terima kasih. Anak-anak, tadi kalian sudah mengerjakan LKPD. Ini ya. Udah Ibu koreksi. Ternyata anak-anak sekalian ada yang belum paham. Nah, oleh karena itu akan Ibu bagikan lagi tugas asesmen untuk kalian semua. Seperti ini, Ibu akan bagikan. Nanti kalian jawab soalnya di sini. Ibu bagikan ya, supaya kalian lebih paham lagi tentang materi pelajaran kita pada siang hari ini. Silakan dikerjakan. Oke, selesai, siap semua. Ibu ambil lagi hasil tugas asesmennya. Baik anak-anak, kita tadi sudah belajar tentang proyek P5 ya. Nah, kita akan melaksanakan aksi nyatanya sekarang, yaitu membuat sampah plastik dari botol menjadi pot bunga. Untuk penjelasan bagaimana caranya membuat pot bunga yang cantik tersebut, kita akan dibantu oleh Bapak Redo dan Bapak Soldi. Silakan kepada Bapak untuk menyampaikan. Oke, baik anak-anakku semua. Di sini Bapak sudah mengumpulkan bahan botol bekas, ya, sampah yang terbuat dari botol bekas. Nah, di sini kita ingin membuat botol ini supaya gimana caranya jadi pot, ya, pot yang cantik. Nah, di sini juga Bapak dibantu mengumpulkannya oleh Pak Soldi. Oke. Oke, baik. Di sini Bapak mau menjelaskan ya, menjelaskan kenapa menggunakan botol bekas, ya. Karena di sini kita akan menggunakan botol bekas ini karena menjaga lingkungan, ramah lingkungan, ya. Jadi di sini Bapak bakal ngasih tahu langkah-langkahnya gimana sih cara buat pot dari botol bekas dan apa sih yang akan kita isi di sini, ya. Jadi yang pertama yang akan kita isi di sini itu yaitu tanaman hidroponik, yaitu tanaman yang hanya menggunakan air yang berisi nutrisi, ya. Jadi tanaman ini tuh ramah lingkungan banget, makanya kita menggunakan di kegiatan hari ini menggunakan tanaman hidroponik, ya. Jadi nanti kita belajar bareng-bareng, dikasih arahan sama bapak ibu guru di sini, kita belajar bareng-bareng, ya. Itu. Nah, yang pertama, Bapak contohin dulu. Di sini kan nanti kita potong di sini, ya. Dan pada potong nggak? Ya. Jadi kita potong di sini. Nanti setelah kita potong, kita isi air, ya. Airnya nggak usah banyak-banyak, ya. Air nggak usah banyak-banyak, secukupnya aja, nggak usah sampai penuh. Kalau penuh nanti tumpah-tumpah. Jadi secukupnya aja, ya. Jadi nanti setelah diisi air, ya, diisi air,
tanaman itu dimasukkan ke air itu. Ya, kenapa? Kalau misalkan ada nanya, kenapa kok Pak nggak sampai segini? Kenapa? Supaya tanamannya tidak ada jatuh. Ya, supaya tanamannya tidak terjatuh. Jadi tanamannya bisa subur tanpa kita siramin air karena airnya sudah dikasih nutrisi. Tuh. Makanya disebut tanaman hidroponik atau tanaman yang ramah lingkungan. Seperti itu. Ya. Oke. Silakan Bapak Redo untuk membagikan botolnya pada anak-anak. Sudah dapat semua anak-anak? Sudah. Silakan Pak, dituntun anak-anak kita untuk bagaimana caranya membuat botol plastik sampah tadi menjadi pot bunga. Silakan. Oke. Ya, baik, langkah pertama. Nah, oke. Sini kan ada lubang. Ayo coba, mana gunting? Ya. Coba nih ya, digunting. Diikutin garisnya ya. Nah, pinter ya Alip ya. Terus diputar Alip. Ya, sip, begitu. Nah, oke. Baik anak-anak, di sini Bapak punya bahan kedua, yaitu tali pita untuk mempercantik pot bunga kita yang terbuat dari sampah dan kemudian kita daur ulang menjadi pot yang cantik. Oke. Nah, di sini Pak Sodli ingin menjelaskan bagaimana cara mengikat yang benar. Ya, jika sudah seperti ini ya, silakan. Ya. Baik, nah perhatikan ke depan. Jadi mengikat tali pitanya itu kan di sini kan ada apa ini garis kan? Ada nggak di situ? Ada. Jadi caranya kalian pasin dulu nih talinya nih. Paskan dulu ke sini, jangan sampai ada yang lebih panjang, lebih pendek jangan. Dipasin, setelah dipasin, diikat tengah gini, ya. Contohnya seperti ini, ya, talinya contohnya seperti ini. Jadi dipasin dulu di tengah, baru ditali pita. Ya, tadi kan udah gue contohin kalian pakai sini kan. Nah, ya terus diikat. Nah, pinter. Oke. Berhasil. Sekarang Putri Pak. Ayo Putri. Iya. udah jadi seperti itu. Pintar. Nah, setelah ini kita akan mempraktekannya di luar. Ya, kita akan mengisi botol ini dengan air. Oke, sekarang ikutin Bapak keluar. Ayo. Oke, baik. Tadi kita kan di dalam Bapak sudah menjelaskan tentang tanaman hidroponik, yaitu tanaman yang tidak menggunakan tanah. Yaitu tanaman yang menggunakan air. Nah, jadi sebelum kita memasukkan air ke dalam botol, di sini kan itu kan tanamannya kan tanaman yang menggunakan bahan nutrisi, air yang bernutrisi. Jadi sebelum kita masukkan air, di sini ada pupuknya yang mengandung nutrisi buat si tanamannya ini, ya. Jadi kita masukin dulu sedikit aja, baru kita campur air. Masukin airnya, ya. Di sini ada bolongan, ada nggak di situ? Ada kan? Nah, batasnya jangan sampai ke lubangnya karena kalau sampai lubangnya airnya tumpah. Nah seperti itu, seperti ini, ya. Nih, seperti ini. Paham? Paham Pak. Nah, oke. Kalau kita udah isi air, selanjutnya kita masukin tanamannya ke dalam botol yang mudah berisi air dan pupuknya. Oke. Ini dia tanamannya. Ya. Jadi pelan-pelan aja, nggak usah terlalu buru-buru. Kalau misalkan nggak cukup, nanti diukur lagi. Tapi ini cukup kok itu. Jadi kita masukin akarnya, kita masukin sampai dalam. Ya kalau misalkan udah masuk semua, nah jadinya seperti Ya, cantik ya anak-anak. Nah, cantik bukan? Cantik. Ya. ini bisa digantung, ya bisa ditaruh di
letakkan di Letakkan meja di lantai lantai. meja-meja, jadi kan nggak terlalu ngambil-ngambil tanah ya. Jadi gunanya tanam hidroponik itu seperti itu. Cantik gak kalian? Cantik. Seperti itu. Jadi nanti kalian yang akan mempraktekannya. Aja, nah dikit aja, nah. Diambil secukupnya, dituang. Nah, Ini kan sekarang udah coba. penuh nih, kan? Udah penuh kan, Bi? Apa selanjutnya kalau udah penuh? Masukin. Iya, Coba pinter. gimana? Gimana masukin? Bapak mau lihat gimana? Ayo bismillah dulu supaya bunganya hidup ya. Ini pegang, Masukkan Abi. Nabi. Sambil dipegang. Masukin. Masukkan nak. Terus tekan ke dalam. Iya sampai Bismillahirrahmanirrahim. dalam. Hidup. Bismillahirrahim hidup Ya. bunganya. Nah, diangkat. Diangkat Coba tapi tunjukkan diangkat. sama kawannya. Cantik gak ya? ditunjukkan. Kawannya tunjukin kawan-kawannya. Cantik ya? Nah, Iya. jadi Abi sudah mempraktekannya. Nanti setelah itu kawan-kawannya mempraktekan seperti Abi. Paham ya semuanya ya? Paham. Nah, di sini tahap terakhir Bapak mau kasih contoh gimana sih caranya menyangkutinnya. Coba dilihat di situ ada lubangnya kan? Ya, tadi kan udah dilihat. Ya, cukup ditekan aja ke dalam. Nah, dari atas. Ini lubangnya agak sempit. Nah, tangan dua kalau nggak bisa. Nanti Bapak bantu, ya. Oke, jadi deh. Dah. Oke, cantik ya. Cantik Silakan ya? anak-anak. Ya, Ibu bantu Abi. Oke, yang sudah hebat. Baiklah anak-anak sekalian, kita telah mempelajari tema kita yaitu gaya hidup berkelanjutan. Di mana kita tadi telah menciptakan sebuah aksi nyata dari sampah non-organik, dari botol plastik kita membuat pos bunga yang sangat cantik. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, anak-anak sekalian, tibalah pada saat ini kita akan mengambil kesimpulan dari pelajaran kita hari ini, yaitu pelajaran Project P5. Anak-anakku sekalian, dengan kita mencintai lingkungan yang bersih, yaitu tadi memanfaatkan sampah non-organik, ya seperti botol bekas menjadi hiasan tersebut. Berarti kita sudah mencintai lingkungan kita. Dalam agama kita, yaitu agama Islam, kita semua wajib menjaga kebersihan. Karena Allah sangat mencintai orang-orang yang bersih dan lingkungan-lingkungan yang bersih. Seperti hadis Nabi yang berbunyi, An-nasafatu minal iman. Kebersihan sebagian daripada iman. Nah, berarti orang-orang yang menjaga kebersihan berarti adalah termasuk golongan orang-orang yang beriman. Insya Allah kita semua ya. Ya, anak-anakku yang ibu sayangi. Ya, bagaimana sekarang rasanya setelah kalian mengikuti pelajaran kita pada hari ini? Apakah kalian senang? Senang. Atau ada yang sedih ya? Alhamdulillah, berarti semuanya senang. Nah, anak-anakku sekalian, Ibu harapkan setelah pelajaran ini ya, kalian lanjutkan lagi kegiatan seperti ini seterusnya ya. Baik itu di rumah ataupun di lingkungan sekolah kita. Supaya sekolah kita akan menjadi lebih indah. Dan misalnya nanti kalian praktekkan di rumah juga akan menjadi rumah yang indah dan bersih. Akhirnya, Ibu mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, mari kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Untuk memimpin doa pulang pada ketua kelas disilakan. Siapa berdoa mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tinaba wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai.